menurut keterangan dari Pak Yoris sendiri ke Ibu, itu gimana soal to make sure that bahwa Pak Yoris tuh nggak ada Pak Yoris tuh nggak ada di lokasi atau seperti apa gitu Oh pada ya, malam kalau kejadian. jadi Ini gini, kita flashback lagi lah. oke ya, kalau kalau dari keterangan Eris, apalagi di BAP kemarin kan sudah dibuat BAP penambahannya kemarin, dan bahkan semua udah dibukakan secara komprehensif ya oleh Yoris di BAP kemarin. Jadi Yoris itu memang ada indikasi oleh pihak, ini baru dugaan ya, bisa benar bisa salah kan saya juga. Jadi ada mengarah itu mau menjebak Yoris, gitu ya. Jadi kayak mau mengkambing hitamkan Yoris. Pertama, kenapa bisa seperti itu? Ini sudah akumulasi dari kemarin ya, karena BAP kemarin. Pertama, yang waktu kejadian TKP Yoris disuruh datang, ya kan, sama omnya ya Pak Mul, sama sepupunya juga, saudara A ya, anggota Polres Subang yang Humas perwira itu. Nah, jadi datang ke sana, terus disuruh mengambil pool apa namanya, pool golf ya, stick golf, poolnya, gitu kan, yang poolnya. Kenapa harus Yoris yang mau yang malam ngambil? itu malam pada malam kejadian kan itu? Setelah kejadian, setelah ada para polisi juga, jadi suruh ngambil itu dengan Pak Mul dengan Pak Yosef, dikasihkan diambil dulu sama Pak Yosef, tapi dia pakai gini ngambilnya, kata Yoris. Ngambilnya gini, terus dimasukkan sama Yoris dengan tangan telanjang, ngambil, masukin ke tasnya Yoris. Nah gitu, itu jadi Yoris yang suruh memberikan kepada kepolisian. Itu yang menjadi kecurigaan Yoris awal. Terus merasa dijebak. Kedua, disuruh bawa mobil Yaris. Ya kan, mobil Yaris itu memang bukan merupakan barang bukti ya, itu kan Alphard ya, di mayat itu kan di Alphard. Tapi kan Yaris ini ada ya dalam TKP ya, Yaris dan BMW ya, yang BMW lama. Nah, disuruh bawa mobil Yaris oleh omnya dan keponakannya yang polisi itu, katanya suruh dibawa aja deh, itu mah bukan merupakan barang bukti lah, bawa aja. Dibawa gitu kan, terus dibawa ke rumah Waldis juga kan, pada takut itu kan gitu. Akhirnya Kapolres marah kan, kenapa ini dibawa, itu kan barang bukti. Untung di situ ada saksi ya yang mengetahui, Teh Hanti dan Bu Lilis juga tahu deh kalau nggak salah. Nah terus Yoris bilang lah, kan saya mah disuruh, akhirnya dikembalikan lagi tuh mobil. Sebentar Teh, menarik soal dijebak. Jadi Pak Yoris itu pada setelah kejadian disuruh ke rumah. Untuk mengambil stick TKP, iya, sama kucing juga lah kalau nggak salah ya. Ambil stick golf gitu. Poolnya. Dan Pak Yosef menyerahkannya dengan tidak memegang poolnya, pakai gini. menggunakan alas sendiri mungkin gitu ya. Jadi nggak menggunakan tangan. Nggak, jadi dikasihin ke Yoris, itu satu. Terus mobil Yaris ya, 2. Terus apalagi ya, sama perhiasan dikasihin ke Yoris. Perhiasan yang punya Amel, dikasihin ke Yoris, sama kunci rumah dikasihin ke Yoris. Dikasihin ke Yoris, terus Yoris akhirnya mengasihkan lagi ke polisi. Nah, jadi kalau misalkan ada anggapan Yoris menguasai rumah dan sebagainya, itu jelas ada bukti chattingnya kok. Yoris itu disuruh, jadi papanya menyerahkan tersangka ya ini menyerahkan kunci itu ke anaknya, dan anaknya akhirnya Yoris itu menyerahkan lagi kepada Intel ya. Jadi sekarang ini kunci itu ada di kepolisian, kunci rumah TKP. Jadi sebagai advokat merasa ada upaya-upaya penyebakan dengan kalau kita runtun ya, kalau kita simak dari kronologis yang diceritakan ya bisa saja, kemungkinan itu bisa saja, karena logika berpikirnya begini, untuk apa diserahkan ke Yoris? Kenapa kita nggak menyerahkan langsung ke kepolisian, Pak Y ini? Kenapa harus selalu melalui anaknya, sementara dia kepala keluarganya kan? Kenapa harus diserahin ke anaknya? Dan yang menemukan pertama kali kan dia juga. Kenapa dia nggak serahkan kuncinya sendiri? Kenapa dia nggak serahkan juga yang ngambil sendiri pull up-nya? Kenapa harus diserahkan ke anaknya, ke tas anaknya gitu? Itu yang menjadi. Itu pull up-nya kosong. Pull up-nya kosong. Yoris nggak tahu katanya kosong apa enggaknya. Pokoknya itu langsung diserahin lagi ke polisi sama Yoris gitu, diserahin lagi ke polisi sama Yoris. Maksudnya kenapa harus lewat AA? Kan kata Yoris, kenapa selalu lewat AA? Itu yang menjadi pertanyaan katanya. Ya mungkin kan bisa saja ke arah situ ya. Ada kemungkinan bisa. Kemarin juga kan Pak Yoris diperiksa di Polda katanya. Itu sejauh mana pemeriksaannya? Ya itu apa saja yang dibahas? Sejauh jadi
hanya penambahan BAP aja sih, tidak begitu terlalu banyak. Jadi hanya hanya bertanya tentang ya tadi masalah pull up itu, terus masalah Pak Yose, tersangka Y ini pernah bercerita pertama kali kejadian pembunuhan itu pernah bercerita bahwa dia juga menuduh tersangka M. Dia menuduh tersangka M dan tersangka A dan A. Jadi bilang kepada kakak-kakaknya Bu Tuti ya saat itu, dan ada Yanti, ada Yoris di situ. Dia bilang ini yang membunuh ini M katanya dan anaknya katanya gitu. Saya mau menceraikan dia katanya. Nah itu didengar semua di situ oleh. Jadi itu terkait itu aja sih, sama terkait yang tadi Pul, sama mobil juga kan, sama emas juga. Kenapa emas ini bisa ada di Yoris? Kronologisnya itu emas itu diberikan tersangka M dan tersangka Y ke rumah Yoris setelah 3 bulan kejadian pembunuhan. Dan ya juga bingung kenapa diserahkan, katanya dengan alasan buat cucunya lah. Atuh ngeri Bu, mau makainya juga namanya bekas ini masa mau dipakaikan ke anak, tapi ya kita simpan aja. Dan itu banyak sidik jari kita memegang perhiasan segala macam katanya gitu. Itu